Selamat datang di episode ke-74 atau 74.0, sebuah review no spoiler dari lagi-lagi film Thailand berjudul Lada Land. Jadi Lada Land adalah film tahun 2011 asal Thailand bergenre horor, disutradarai dan co-written atau salah satu penulis skenarionya adalah Sofon Sakda Visit. Jadi kalau di review sebelumnya The Promise, ini kreatornya sama, Sofon Sakda Visit. Mungkin dia adalah master film horornya Thailand ya. Jadi film ini berdasarkan sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang pindah ke sebuah rumah yang lama-lama mereka mengalami keanehan-keanehan atau paranormal events di rumah tersebut. Lada Land sendiri merupakan sebuah film yang sangat sukses di Thailand, merupakan film nomor 1 di Thailand pada minggu pembukaannya dan juga mendapatkan premier internasional di Busan International Film Festival ke-17 dan memenangkan 6 award di Thailand National Film Association Award. Jadi basically Lada Land ini bercerita tentang sebuah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak cowok, ada anak cewek. Anak ceweknya remaja SMP gitu, ABG. Anak cowoknya masih kecil, kayaknya TK gitu ya. Lalu karena bapak ini sudah lama kerja di sebuah tempat di Bangkok gitu ya, tidak maju-maju, akhirnya mencarilah peruntungan baru di sebuah perusahaan baru yang membuat dia dalam waktu sebentar bisa mendp rumah. Jadi mereka istilahnya pindah dari kota agak ke Chiang Mai. iya Chiang Mai. Jadi mungkin kayak ke Bogor gitu ya, Jakarta ke Bogor gitu untuk memulai hidup baru. Nah, tapi ternyata di sana mereka banyak mengalami masalah-masalah, baik masalah keluarga yang muncul dan juga paranormal events. Jadi seperti biasa di Lada Land sendiri, Nah, dia habis nonton sendiri, kita langsung to the point, filmnya bagus apa enggak, layak ditonton atau enggak. Bagus. Ya, ini aku nonton kedua kali sebenarnya. Oh, sombong. Iya, Bagus. bagus, Bagus. layak ditonton. Layak. Menurut gue juga Lada Land menjadi film yang cukup bagus dan layak ditonton. Tapi kalau lu mau tahu secara langsung film ini misalnya sama The Promise, sama Alone, sama Shutter, bagus mana? Lada Land masih kalah sih. Iya. Dan itu juga bukan cuma pendapat kita, tapi critics bilang Lada Land ya sebagai sebuah Thai horror masih di bawahnya Alone, masih di bawahnya Shutter gitu. Oh, ada ya? Ada tadi ya, aku baca. Tapi bagus nggak? Lumayan bagus. Sisi positif dan negatif dari Lada Land menurutmu apa? Positif ya. Kalau itu negatif enggak? Duh, Positifnya itu ya apa, sinematografi ya. wih, Apa sih? iya benar. Ya, Sebenarnya kameranya gitu bagus sih. pengambilan gambarnya. Ya, sudut-sudutnya itu bagus menurut aku. Terus rumahnya bagus, kompleksnya bagus gitu. Ya judulnya Lada Land itu nama kompleksnya ya. Iya. Dan Lada Land itu diambil dari nama, ada yang bilang desa, ada yang bilang taman, botanical park and amusement park gitu, yang memang sudah ditinggalkan gitu. Jadi sudah di abandon, sudah diabaikan sejak tahun 80-an. Jadi udah kosong dari tahun 80-an. Nama Lada Land itu sendiri gitu. Ya, memang secara horor film Lada Land cukup serem, cukup menghibur sebagai sebuah film horor gitu ya, cukup menakutkan, cukup menegangkan. Kalau nggak ya nggak mungkin dia menjadi sebuah film horor Thailand yang cukup legendaris gitu kan ya. Kita bisa bilang berapa sih film horor Thailand yang legendaris gitu kan? Kita bisa sebut Shutter, Alone, Pima, dia Lada Land termasuk dalam barisan yang sana, walaupun mungkin kalau di ranking mereka nggak di atas film-film tersebut gitu, tapi termasuk film horor Thailand yang terkenal gitu. Yeah. Pasti ada alasannya ya, karena memang cukup bagus sebagai sebuah film horor. Apalagi sisi positif. Kalau aku sih Lada Land ini berhasil juga ya mengcapture
permasalahan keluarga secara cukup nyata gitu ya. Dinamika sosial antara suami istri, ayah anak, ibu anak cukup nyata sih, walaupun gimana ya, kalau gue memang tipe yang nggak terlalu suka masalah yang kayak lu cari-cari gitu, jadi orang jangan tai anjing gitu kasarnya gitu misalnya gitu, kayak susah sinyal itu gue nggak terlalu suka. Menurut gue problemnya itu bisa diselesaikan bye-bye gitu ya. Kalau lu pernah nonton susah sinyal kan, anaknya ngambek, ibunya nggak punya waktu gitu, itu kan bisa diselesain, nggak harus jadi film kayak gitu. La La Land bumbu keluarganya menurut gua bisa dikomunikasikan gitu, jadi tidak terlalu bagaimana gitu. Buat lu yang suka NKCTHI ya, kita nggak suka. Menurut kita itu problemnya mengada-ngada dan sebenarnya bisa dikomunikasikan. Ya tahu nggak apa itu NK? Nanti kita cerita tentang hari ini ya. Aduh, Ya itu itu. aku nggak suka banget sih. Apaan sih cari-cari Nah, masalah? jadi ini kembali lagi ke lu, kalau lu tipe yang mudah tersentuh dengan problematika keluarga, ini mungkin akan mengena buat lu. Kalau gue sih sosok lah, dia mengcapture dengan cukup oke, tidak sejijik contoh yang gue sebut tadi gitu ya. Tapi masih bisa diomongin, tapi dia mengcapture masih dengan lebih baik. Mungkin agak sedikit di bawah level problematika cek toko sebelah. Mungkin horornya itu di sini loh menurut aku, malah masalah ekonomi. Iya. Bapak-bapak bingung, anak perempuannya ABG resek banget gitu. Itu mungkin horornya lebih di situ. Nah, Soalnya ya, kalau yang ekonomi aku setuju. Iya, Itu iya. adalah hal yang sulit. Dia capture dengan baik. Tapi yang aku maksud tadi lebih ke masa lalu sama anak lu bisa lu omongin gitu. Kalau masalah ekonominya lebih pelik daripada cek toko sebelah, Pak. Kalau cek toko sebelah ada harta mau diwarisin, ini tidak ada yang bisa diwariskan. utang, Iya. cicilan. Jadi itu ya. Jadi sebagai sebuah horor keluarga menarik ya, karena film horor Thailand yang keluarga nggak cukup banyak ya. Iya. Banyak kan pasangan, Aku malah ya tahu kan? ini. Pasangan gitu-gitu. Iya, ini Masalah unik-unik. keluarganya horor itu buat bapak ini ya. Iya. Walaupun horornya beda lagi ya, bukan ini. Kamu seakan-akan menggiring penonton horornya ekonomi gimana sih? Iya, Ya. iya. Ada hantu kok, ada cerita. Apalagi hantu. ada positifnya. Ya, itu deh. Iya, dari horornya oke, capture keluarganya juga cukup oke gitu ya. Actingnya juga lumayan dapet sih, bapaknya di sini kasihan banget. Iya, itu ya. kasihan, itu nggak tahu negatif. Gua apa nggak tahu positif. itu emang orangnya begitu apa acting. Ngenes banget di bapak. Nggak pernah lihat dia main film, aku nggak pernah sih ya. Sedih. Ya bapaknya kasihan gitu. Kalau kayaknya dia berjuang sendiri. Iya, gitu. Kasihan. Terus ada ini kok progres yang muncul gitu, bahwa ya, kelihatan bahwa ada karakter kekuatan jahat yang berpengaruh di dalam keluarga itu juga bisa lu rasain sih. Jadi sebenarnya dia decent lah, ini sebuah yang film yang oke, yang decent, yang enggak spesial banget gitu. Mungkin untuk sebuah film horor, film yang decent, tapi untuk film horor Thailand mungkin ini adalah film yang bagus gitu. Kalau negatifnya? Negatifnya mungkin dari segi asal usul ya, nggak diceritain kan. Iya betul. Jadi walaupun ini ngambil dari sesuatu yang nyata, kompleks Seladalan itu emang ada gitu. Tapi dia nggak jelasin kenapa kompleks Seladalan bisa terjadi seperti ini, itu nggak ada. Kok bisa serem? Betul. Kok bisa... Kenapa bisa berhantu? Kenapa bisa membuat penghuninya mengalami masalah-masalah, paranormal events, hal-hal aneh gitu, itu sama sekali tidak dijelaskan dari awal sampai akhir. Malah kesannya jadinya kayak gini, kayak bapak ini yang bawa hantu ke sana. Soalnya harusnya kan kalau kamu mau pindah ke suatu tempat kan kamu udah denger-denger dong di situ ada Betul. gimana. Nah ini tuh nggak ada, jadi nggak ada cerita apa-apa. Jadi habis bapak itu pindah, baru ada Tahu-tahu kejadian-kejadian. terjadi kejadian Kesana seperti bapak- detektif Conan. Kemana dia ada di situ ada kasus Conan Kindaichi kayak gitu. Jadi di sini gitu, di mana-mana kan kalau lu mau pindah ke sebuah tempat, lu nanya dong, apalagi perumahan kan, di sini gimana Pak Ya, gitu. kriminal. Kalau lu denger, oh di sini sering ada yang mati Pak, ada yang kesurupan, ada setan, ya nggak mungkin lu pindah gitu kan. Iya, kesannya di film ini komplek ini aman-aman aja sebelum bapak ini pindah. Begitu yang bapak ini pindah, tetangga meninggal, siapa bunuh diri.
Kayak gitu. Iya bener-bener. Jadi ada flow-nya lah dalam skenario-nya si Ladalan ini. Ya, tapi ya waktu nonton pertanyaan-pertanyaan itu sedikit aja mengganggu sih ya, Iya, karena memang nggak sekali apa-apa. lagi Kita lihat ya ceritanya. sebagai sebuah film ceritanya berjalan cukup baik dan cukup menghibur. Ada lagi? Ini aku ngerasa si bapak tokoh utama ini terlalu sial. Mm-mm. Iya, sial lah bener, kasihan, sial. Kok bisa begini? Terus kayak tidak tertolong tidak terbantu oleh keluarganya juga gitu. Jadi kamu merasa Iya. penulisannya membuat bebannya terlalu berat gitu ya? Iya, Oh. bapaknya kasihan banget. Pada diawali dia senyum-senyum, iya sial, kasihan deh gitu. Ya, subjektif lah. Iya, ya mungkin filmmaker ingin menunjukkan ya bagaimana orang bisa mengalami kehancuran dalam hidup ini. Ya, jadi gini, kan aku nonton La La Land ini kedua kali. Ini kan dia pertama kali. Hmm. Ada beberapa orang selain dia yang nanyain aku, Sin, kamu udah nonton La La Land belum? Kalau biasa orang nonton ditanya horor kan, serem tuh mbak, gitu. Bagus tuh, bagus tuh, serem. Kalau ini selalu satu kata yang keluar dari aku, La La Land, kasihan. Iya. Bukan ngomong serem apa gitu. Ya, jadi mungkin negatifnya kalau Anda orang yang udah tersentuh, film ini lebih film kasihan dari film horor. Mungkin ya. Ya udah, ada lagi? Ya, itulah. Jadi intinya film La La Land cukup lumayan direkomendasikan sebagai sebuah film horor Thailand. Demikianlah habis nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang suka nonton film keluarga. Ibaratnya film keluarga horor. Ya, film keluarga horor. Film horor keluarga. Ntar ada yang suka film keluarga, kamu mesti nonton ini, dia nonton terus marah, kok kamu kasih aku film horor? Kalau film keluarga horor itu kayak Jarang. di Adams gitu ya. Iya. Adams itu Iya, ya. satu keluarga. Kalau film horor keluarga, ini film horor keluarga. Jadi keluarga cemara dengan sentuhan horor. Nah, itu aja. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan sampai jumpa lagi di episode nonton selanjutnya. Ciao. Dadah.